sedang kita hadapi ini, kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah pada ayat berikut ini, ayat 6 sampai 8, memberi contoh umat manusia atau suatu masyarakat yang tidak memanfaatkan umur dengan baik karena godaan-godaan yang ada pada diri mereka, yaitu kaum Nabi Hud yang disebut Ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Alam tara, apakah engkau tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak mengetahui kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu telah memperlakukan, fa'ala berbuat atau bertindak, bagaimana Tuhanmu berbuat atau bertindak bi'ad, terhadap kaum Ad. Kaumnya disebut Ad karena mereka keturunan dari seseorang yang bernama Ad bin Haus bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi mereka generasi yang masih dekat dengan Nabi Nuh, yaitu hanya lima generasi dari Nabi Nuh. Sebelum Nabi berikutnya, Nabi Saleh, dan jauh sebelum Nabi Ibrahim. Ad itu tinggalnya di suatu daerah yang namanya Iram. Dan di ayat yang lain Allah menyebutnya Al-Ahqaf. Lalu ada yang mengartikan bahwa negeri mereka disebut Al-Ahqaf dan ibu kotanya Iram. Ketika Allah menyebut Ad, Allah menyebut nama masyarakatnya. Ketika Allah menyebut Iram, Allah menyebut daerahnya. Jadi kadang-kadang kita menyebut suatu masyarakat, kita sebut kelompoknya, kadang-kadang kita sebut tempat tinggal mereka. Iram itu dibangun oleh kaum Ad dengan megah sekali. Kemegahan itu digambarkan oleh Allah, Dhatil Imad, yang mempunyai bangunan yang tinggi. Imad itu artinya tiang. Kalau rumah atau bangunan itu memberikan kesan banyak tiangnya, itu biasanya karena bangunannya itu tinggi. Dan memang bangunan-bangunan zaman dulu itu tinggi-tinggi. Kalau kita sempat berjalan-jalan di daerah Yordan dan di Mesir misalnya, kita melihat bekas-bekas kerajaan atau bekas-bekas istana raja-raja terdahulu, itu biasanya tiangnya besar-besar seperti tiang kita di depan ini, tapi tinggi sekali. Dan itu di bagian depan rumahnya atau bangunannya itu sangat menonjol. Nah, kita lihat tiang-tiang yang banyak itu seperti di istana kita, ya, di istana Merdeka kita, itu kita lihat di bagian depan itu tiang-tiang, tetapi tidak terlalu tinggi. Kalau kita banding dengan misalnya bangunan istana di Mesir. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibuat semisalnya. Jadi belum pernah ada padanannya
fil bilad, di negara-negara lain. Bilad itu jamak dari balad. Baladun bisa berarti kota, negeri, daerah, atau kampung. Kalau kita berada di Jeddah misalnya, ayo kita pergi ke Balad. Balad itu artinya downtown, pusat kotanya. Ya, pusat kotanya, pusat keramaiannya itu namanya Balad. Orang Barat suka menyebut downtown. Down dianggap itu daerah yang rendah, lalu orang-orang pada datang ke situ dengan mudahnya, seperti orang yang sedang turun itu tanpa tenaga yang kuat, itu sudah pada turun ke sana, sehingga disebut downtown. Allah memperingatkan ini karena mereka dengan kekuatan mereka ini, mereka menjadi sombong. Mereka menjadi sombong karena mereka mempunyai kekuatan secara fisik maupun secara politik. Secara fisik mereka itu kokoh-kokoh, kuat-kuat, dan ahli perang. Secara politik, karena mereka itu kuat-kuat pada zaman dulu, itu yang disanjung-sanjung adalah orang-orang yang kuat-kuat, yang pandai bertikai, pandai berperang. Ya. Sehingga seringkali disanjung-sanjung sebagai satria, ya, sebagai satria. Dan kita sering mendengar cerita-cerita, apakah fiksi atau bukan, raja membuat sandiwara, siapa yang bisa mengalahkan seseorang, maka dia akan diambil menjadi menantunya misalnya. Karena zaman itu memang kekuatan fisik sangat dibutuhkan. Dan orang-orang yang kuat secara fisik itulah yang juga disukai oleh para wanita. Kenapa para wanita itu suka kepada orang yang kuat seperti itu? Karena wanita tugasnya adalah mengandung anak dan merawat anak, sehingga tidak sempat membela diri kalau ada yang memusuhi. Oleh karena itu, para wanita membutuhkan perlindungan dari suami atau orang-orang yang kuat. Zaman sekarang, kekuatan itu tidak harus fisik. Sekarang ini kekuatan lebih diandalkan pada kekuatan ekonomi. Ya, kalau dulu orang yang kokoh, wah itu menjadi favoritnya wanita. Sekarang bukan itu. Karena kekuatannya beralih kepada duit. Karena dengan duit itu bisa menyewa satpam dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya prinsipnya sama, bahwa wanita membutuhkan perlindungan. Karena membutuhkan perlindungan, maka mereka mencari suami yang bisa melindungi mereka. Oleh karena itu, kalau ada suami yang tidak melindungi tetapi malah menyengsarakan wanita, itu laki-laki yang, mohon maaf, kurang ajar itu. Ya, yang keterlaluan. Ya, kalau kita menjadi suami, maka kita mesti laksanakan salah satu fungsi kita adalah melindungi istri-istri kita dan keluarga kita. Saya tadi mengatakan bahwa kekuatan mereka itu mereka banggakan, sehingga mereka itu sombongnya itu berlebihan. Allah menguraikannya, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Adapun kaum Ad itu mereka sombong di muka bumi tanpa hak. Tanpa hak. Artinya mereka itu merampas hak orang lain. Sehingga yang mereka kuasai itu hal-hal yang di luar hak mereka. Dan tentu kalau kita mengartikan secara keagamaan, yang tidak direstui oleh Allah. Yang direstui oleh Allah adalah yang hak. Yang direstui oleh Allah itu yang hak, termasuk hak pemilikan, hak harga diri, dan sebagainya.
Dan mereka menyombongkan dengan ucapan, wa qalu man asyaddu minna quwwah. Dan mereka berkata, siapa yang lebih kuat dibanding kita? Masya Allah, kita kalau membaca ini, congkak amat ini. Siapa orang yang lebih kuat daripada kita? Nah, kekuatan sekarang ini, tadi saya bilang tidak harus berupa fisik seperti orang-orang Ad. Kekuatan itu bisa harta, bisa kekuasaan politik. Kita bisa lihat partai politik yang besar pasti sombong. Ya, partai politik yang besar pasti sombong karena mereka merasa kuat. Ya, sehingga ada di video seseorang itu mengatakan kepada pimpinannya, Pak, kita ini kuat, kita ini besar. Maka orang-orang yang mengolok-olok kita ambil tindakan. Itu bahasa kurang lebih terjemahannya semacam itu. Itu bisa kita lihat di YouTube yang kita buka kapanpun masih bisa. Jadi kekuatan politik itu bisa membuat orang sombong seperti kaum Ad. Dan kaum Ad ini kekuatannya ya fisik ya politik. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidak tahukah mereka bahwa Allah yang telah menciptakan mereka itu lebih kuat? Bukankah mereka yang menciptakan, yang melahirkan di bumi ini dan membuat dari bayi menjadi besar, menjadi kuat itu Allah? Kalau Allah itu yang memberi kekuatan mereka, berarti Allah itu lebih kuat dari mereka. Tapi mereka tidak bisa menangkap logika semacam itu. Sehingga mereka menganggap siapa yang bisa menandingi kita. Kesombongan ini kelak nanti insya Allah beberapa waktu yang akan datang kita akan bahas tentang kesombongan Fir'aun yang juga semacam ini, cuma ini lebih eksplisit. Ya, ungkapan mereka itu lebih eksplisit. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka mengingkari ayat-ayat kami. Kepada mereka Allah mengutus seorang nabi bernama Hud. Ya, daerah mereka itu namanya Ad. Saya mencoba mencari peta, itu tempatnya di ujung Jazirah Arab, ya, di ujung Jazirah Arab. Sekarang ini kira-kira itu daerah Hadramaut, Yaman, ya, di daerah situ. Jadi berarti kaum Ad itu termasuk bangsa Arab. Ya. Tapi bangsa dari dulu itu kan memang suka pindah. Nah ini Ad ini karena mereka itu mengingkari Nabi Hud dan menantang-nantang, maka mereka dihancurkan oleh Allah. Ketika mereka hancur, masih ada yang tersisa. Yang tersisa itu pada mengungsi ke utara. Mengungsi ke utara, mereka kembali lagi congkak. Mereka sempat beriman, yang selamat dari dari kehancuran di Ad, itu mereka sempat beriman, dan memang menurut Allah di dalam Al-Quran, hancurlah mereka kecuali orang-orang yang beriman. Nah, kalau mereka itu sempat mengungsi, berarti mereka beriman. Lalu mereka mengungsi ke utara. Lama-lama generasi itu makin zalim. Jadi pelajaran itu seringkali terjadi deviasi dari generasi ke generasi. Bisa saja kakek kita dulu orang yang solih, tapi terus kemudian anak-anaknya menjadi orang yang tidak solih. Ya, kita misalnya membaca berita artikel mengenai seorang yang hafal Quran. Kebetulan dia menjadi wartawan, dia bekerja di Eropa, lalu nikah dengan orang setempat yang agamanya lain, mempunyai anak, anaknya sempat menjadi Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri yang kafir, yang non-Muslim. Saya tidak usah menyebut nama, tapi insya Allah pada faham. Ya. Nah itu jadi kita mesti hati-hati
kalau kita itu merasa beriman dan berusaha meningkatkan keimanan kita, bisa saja nanti generasi penerus kita itu bisa mengalami deviasi belok. Oleh karena itu kita berusaha untuk menjaga agar keimanan kita itu dilanjutkan oleh anak cucu kita. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yakub yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Baqarah. Bahwa mereka menjelang kematian mereka mengumpulkan anak-anak lalu mempertanyakan, siapa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Mereka punya komitmen, kami menyembah apa yang engkau sembah, yaitu Allah Ta'ala. Ya, kita usahakan keimanan kita dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ini konteksnya dalam cerita ini, kaum Ad ketika dihancurkan oleh Allah, ada beberapa orang yang diselamatkan, lalu mereka pindah ke utara. Di utara, generasi berikutnya rusak lagi. Karena rusak lagi, Allah mengutus Nabi lagi, yaitu Nabi Saleh, yang bangsanya disebut Samud. Ya, Samud. Habis ayat ini kita akan ketemu tentang kaum Samud. Ya, itu jadi nyambung. Kemudian kekejaman mereka, kesombongan mereka itu mereka ekspresikan dalam bentuk kekejaman dan kebengisan. Saya ambil ayat yang menunjukkan kebengisan mereka. Atabenuna bikulli ri'in ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum jabbarin. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah yang tinggi bangunan untuk bermain-main? Jadi mereka suka membangun tempat-tempat bermain. Kalau sekarang ini tempat-tempat wisata, ya, tempat-tempat wisata itu seringkali dibangun di daerah-daerah yang tinggi, yang memiliki pemandangan yang indah, sehingga kita datang ke sana. Yang namanya tempat main-main, kalau zaman sekarang ini ya banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi kalau kita ke sana, kita niatnya refreshing, insya Allah kita tidak sampai berbuat maksiat. Ya. Jadi mereka punya kecenderungan membuat tempat-tempat bermain di tempat-tempat yang tinggi. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal. Di benteng-benteng pertahanan mereka secara militer, mereka bangunnya di bawah. Karena orang kalau menyerbu itu biasanya mereka menyerbu ke tempat-tempat yang dipertahankan, dan kebiasaan zaman dulu itu kerajaan selalu memiliki benteng. Kalau kita mau melihat bekas benteng zaman dulu, itu kalau kita pergi ke Jogja, sampai ada orang setempat itu menyebut pojok benteng utara, pojok benteng selatan, dan sebagainya. Karena tempat tinggal raja dan keluarganya itu di daerah situ. Ya. Dan orang menyebut dalam. Ya. Dalam itu tinggal di bagian dalam dari benteng tadi. Wa idza batashtum jabbarin. Dan ketika kalian menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis. Coba kita lihat orang-orang yang berkuasa. Itu mereka tuh cenderung mempertahankan kekuasaan mereka. Mulai zaman dulu. Orang yang berkuasa berusaha mempertahankan kekuasaannya. Dan ketika mempertahankan kekuasaan itu, mereka selalu mempersiapkan keluarganya, anak cucunya, supaya meneruskan kekuasaan itu. Karena kekuasaan sudah terlanjur di tangan. Sayang kalau lepas. Maka kecenderungan nepotisme itu memang dari dulu. Sampai sekarang. Kita lihat di Saudi Arabia. Kan yang berkuasa juga keluarga. Di Yordan, yang berkuasa juga keluarga. Maka ketika ada kecenderungan
menghapus kekuasaan keluarga, yaitu dengan cara republik. Ada saja kecenderungan-kecenderungan untuk membangun dinasti. Jadi itu memang fitrahnya manusia itu begitu mempunyai kekuatan, mereka ingin mempertahankan. Nah, ketika mereka ingin mempertahankan, mereka itu tidak segan-segan melakukan kekerasan. Nah, ini contohnya kaum Ad. Mereka kuat-kuat. Karena kuat-kuat, mereka kalau ada orang yang mencoba mengganggu kerajaan mereka, mereka habisi dan mereka hajar sampai dengan cara yang bengis. Ya, bengis dan kejam. Zaman sekarang begitu nggak? Banyak, sama. Di tempat kita kalau ada orang yang wah ini kok orang pengaruhnya besar, ya. Orang ini tidak punya jabatan, tidak punya partai politik, tapi kok dia komando bergerak. Hari ini mengatakan begitu, besok pagi itu orang seluruh Indonesia bergerak. Wah, ini berbahaya ini. Berbahaya. Meskipun dia tidak mempunyai kekuatan politik, tidak punya partai politik, dihajar juga. Tapi untung tidak mati dia. Yang mati hanya pelindung-pelindungnya. Ya. Itu termasuk kekejaman. Kalau dulu kekejamannya oleh orang yang kuat secara fisik, sekarang secara senjata. Dan apakah itu hanya di kita saja? Enggak. Kan ada seorang wartawan yang selalu mengkritik kerajaan. Dia suatu saat ingin menikah. Untuk menikah harus mendapatkan surat-surat. Dia tidak berani pulang ke negaranya, tapi dia minta dari kedutaan besar. Minta dari situ, masuk ke gedung itu tidak pernah keluar. Bagaimana bisa tidak pernah keluar itu? Yang keluar hanya pakaiannya saja. Ada orang yang memakai pakaiannya keluar seolah-olah orangnya sudah pergi. Tapi dicek fisiknya beda. Nah, ini contoh bahwa kalau seorang itu berkuasa, dia ingin mencengkeram kekuasaannya. Nanti kalau dia sedang runtuh, dia baru mulai mengemis lagi. Ya, kita lihat contoh orang yang dulunya congkak, sekarang mencoba merendah, merangkul-rangkul orang lain. Ya, saya kira pada paham ya Pak ya. Ya itu. Jadi kita hati-hati ketika mempelajari kaum Ad, jangan kita baca hanya sekedar dongeng, bukan. Allah itu memberi pelajaran kepada kita, kadang-kadang pelajaran itu secara normatif. Secara normatif, berimanlah dan bertakwalah. Terus kadang-kadang Allah menguraikannya dengan tindakan apa untuk melaksanakan itu. Kadang-kadang Allah mengajarinya itu dengan mengambil contoh. Lihat itu Ibrahim, lihat itu Musa, lihat itu Fir'aun. Supaya itu bisa menjadi contoh bahwa kalau kamu taat kepada Allah, maka hasilnya akan seperti itu. Tapi kalau kamu melanggar, hasilnya seperti yang itu. Jadi, yang saya tangkap adalah bahwa Allah ketika mendidik kita, Allah menggunakan berbagai metode, berbagai cara. Maka kalau kita berdakwah, kita berusaha menggunakan berbagai cara tadi. Ya, tentu kemampuan kita terbatas, maka ketika kita menggunakan suatu metode, kita ambil metode yang pas, yang cocok dengan bakat kita. Ya, karena semua orang itu cenderung bertindak sesuai dengan bakat dan karakternya sendiri. Kullu ya'man wala syakilati. Semua orang akan berperilaku seperti wataknya, seperti tabiatnya. Nah, itu kalau kita mau berdakwah, kita coba, kita punya kelebihan apa? Orang yang punya kelebihan hafal Quran, pakailah Al-Quran. Orang yang punya kelebihan di bidang olahraga, pakailah olahraga. Ya, seperti Pak Jum, di olahraga itu disisipkan dakwah.
Ya, yang sering terjadi teman-teman kita yang di lembaga-lembaga pemerintah misalnya bikin kelompok goes. Nanti berangkatnya dari satu masjid, nanti istirahatnya makan siang di satu masjid, nanti pulangnya diakhiri dengan tinggal di sampai di satu masjid, dari masjid ke masjid. Nah, ini cara dakwah sesuai dengan bakat dan kesukaan mereka. Ya. Ada juga teman yang kalau yang ini pengakuan, kalau yang tadi saya mendengar cerita dari banyak teman-teman, terutama di sini kan ada yang menjadi pejabat begitu ya. Saya dengar yang semacam tadi. Ada yang saya dengar pengakuannya dia memiliki 5 mobil balap, bukan hanya satu, 5 mobil balap. Kok kamu koleksi begini? Untuk dakwah, Pak. Untuk dakwah. Dia mempersilahkan saya masuk ke mobilnya. Kelihatannya seperti itu, tapi memang di dalamnya mewah sekali. Jadi mesinnya kan gede, 5000 cc. Kalau ini digas, kan mesti meraung-raung. Apa nggak berisik? Enggak. Itu begitu rapatnya, sehingga suara knalpotnya saja tidak kedengaran. Terus ini, apa namanya, roda, ban itu kan kalau kenceng, kan berisik juga, getarannya itu. Kalau kamu nyetel radio begini, itu gimana bisa mendengar? Oh, radio ini, kalau berisik, dia volumenya naik sendiri. Tapi kalau kita sedang tenang, berbisik-bisik, radionya pelan sendiri volumenya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Terus dakwahnya gimana? Saya ditunjukin, begitu ditekan radionya, bacaannya Quran. Itu. Nah, dia bilang, ini orang-orang yang hobinya mobil ini, wah, brengsek. Mohon maaf, saya pakai kata itu. Karena apa? Mereka orang-orang yang dengan mudah mendapatkan uang, karena dengan mudah, maka mereka juga memperlakukan kekayaan itu dengan seenaknya sendiri. Nah, justru mereka yang seperti itu perlu ada orang yang berdakwah di dalamnya. Ya, perlu orang yang berdakwah di dalamnya. Oleh karena itu, kita lihat, kita ini punya kelebihan apa, terus lingkungan kita bagaimana, coba kita berdakwah di lingkungan kita sesuai dengan bakat kita masing-masing. Ya. Kemudian Nabi Hud itu memperingatkan mereka, wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'ami wa banina wa jannatin wa uyun. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah memberikan kamu keleluasaan seperti yang kamu ketahui. Allah memberikan kalian keluasan di bidang kenikmatan, di bidang kekayaan berupa binatang-binatang ternak, mempunyai anak dan anak buah yang banyak, dan kebun-kebun yang subur, karena di situ ada mata air yang mengalir. Bersyukurlah kepada Tuhanmu, tunduklah kepada Tuhan. Tapi mereka tidak taat kepada ajakan Nabi Hud, malah nantang-nantang. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا لَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Dan mereka itulah kaum Ad yang mengingkari ayat Tuhan mereka, dan mereka menentang atau melanggar ajakan utusan mereka. Tapi mereka mengikuti ajakan pemimpin-pemimpin mereka yang sombong-sombong dan suka menentang kebenaran. Jabbar itu orang yang suka memaksa. Allah maha memaksa. Tentu maha memaksanya Allah beda dengan memaksanya orang. Orang tidak boleh memaksa orang lain. Bahkan kita ketika berdakwah pun tidak boleh memaksa. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak pada posisi untuk memaksa orang. Tapi ini mereka suka maksa-maksa dan menentang kebenaran. Menentang kebenaran itu bisa diwujudkan dalam
berperilaku yang berbeda dengan peraturan. Ya kalau contoh yang paling gampang itu yang sederhana begitu, sudah ada tanda dilarang parkir, ada tanda P disilang merah, tapi tetap orang parkir di situ, bahkan dijaga. Dan karena dijaga, maka yang parkir di situ banyak. Meskipun ada petugas lewat, petugasnya diam saja, pura-pura tidak tahu. Kenapa begitu? Ya, karena ada upeti, ya, sebagian dari perolehan itu diberikan kepada petugas. Jebar, mereka maunya memaksa-maksa. Pokoknya kehendak mereka harus dituruti. Kalau tidak dituruti, bunuh. Zaman sekarang masuk penjara. Nah, ini mereka lebih taat kepada penguasa yang sombong, yang suka maksa-maksa. Sekarang terjadi nggak di negara kita? To a certain extent, ya, sampai ke batas tertentu, itu juga berlaku di negeri kita ini. Nah, karena mereka itu tidak mau taat kepada nabinya, maka mereka dihancurkan oleh Allah. Wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi sangat kencang. Jadi kadang-kadang Allah menghancurkan dengan angin yang panas. Sekarang ini lagi ada pemanasan musim, pemanasan udara di daerah utara Khatul Istiwa, itu sampai 45 derajat, bahkan ada yang sampai 50. Nah, tapi sekarang perlindungan diri itu lebih canggih, oleh karena itu mereka tidak pada mati. Kalau dulu karena seperti itu udah nggak banyak yang meninggal dunia, ya. Tapi ada kalanya Allah itu menghancurkan dengan angin yang dingin selama 7 malam 8 hari, ya. Sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Jadi angin dingin itu kencang terus menerus. Lalu kamu lihat mereka itu mati berkelimpangan, sehingga perkampungan mereka itu kosong. Fahal tara lahum min baqiyah. Apa kamu melihat ada sisa orang yang ada di situ, yang tersisa? Kampung itu ditinggalkan orang. Apa orangnya pada meninggal, yang jahat, lalu yang tidak jahat selamat dan meninggalkan perkampungan itu, sehingga perkampungan itu menjadi kosong. Nah, ini kita ambil pelajaran bahwa antara lain kita cek pada diri kita sendiri. Di antara kita ini diberi kekuatan oleh Allah. Kekuatan bisa berupa ekonomi, bisa berupa kekuasaan. Kalau kita itu sedang diberi kekuasaan oleh Allah, itu adalah ujian. Karena Allah itu menguji kita. Kadang-kadang Allah menguji dengan sesuatu yang kita anggap buruk. Dan kadang-kadang Allah menguji kita dengan sesuatu yang kita anggap baik. Biasanya kita lebih lengah ketika kita diberi ujian yang baik, yang kita anggap buruk. Karena kita menjadi lalai. Ya, misalnya duitnya banyak. Dulu ketika duitnya banyak, itu suka nonton-nonton maksiat-maksiat yang biayanya mahal. Ya, terus, tapi ketika duitnya tidak banyak, nggak pergi ke sana. Jadi orang semacam ini lebih baik miskin daripada kaya. Ya, lebih baik dari segi ketaatan kepada Allah. Nah, kita kalau bisa, kita diuji dengan kebaikan, tapi makin kaya makin kaya. Caranya gimana? Kita syukuri. Kita syukuri dengan cara menyalurkan sebagian dari harta kita untuk kebaikan-kebaikan. Bukan lalu terus disalurkan kepada hal-hal yang sifatnya maksiat. Ya.
Orang yang menyalurkan kepada maksiat itu seringkali kasusnya uang yang diperoleh itu tidak dengan cara yang baik. Karena uang itu diperoleh dengan cara yang tidak baik, maka itu menghasilkan stres. Karena ketakutan, takut ketahuan, takut masuk penjara. Nah, stres itu menyebabkan mereka membutuhkan hiburan. Hiburan apa? Suka hiburannya mencari wanita. Dan di sana suka ada minuman keras juga. Dan di sana juga ada musik. Ya. Biasanya kalau ada perzinahan, ada minuman keras, itu biasanya dibarengi dengan musik. Ini yang kemudian jadi ribut. Musik itu haram gitu. Jadi musik itu kembangannya. Nah itu kadang-kadang ada orang semacam itu ketika dia tidak lagi mendapatkan kemakmuran dari uang-uang yang panas seperti itu, lalu terus di rumah saja dan sering ke masjid. Jadi kita syukuri, alhamdulillah aku tidak dibuat kaya terus-menerus sehingga saya menjadi sering ke masjid. Itu ya, saya mengutip Pak Tamrin itu sudah. Saya mengutip Pak Tamrin. Jadi kadang-kadang kita ini lebih rajin ke masjid ketika kita sedang punya problem kehidupan. Nah, berarti problem itu kelihatannya jelek, tetapi maksudnya Allah baik supaya kita lebih dekat ke masjid. Nah, ini contoh masyarakat yang diberi ujian oleh Allah berupa kekuatan, lalu mereka lalai, mereka sombong dengan kekuatan itu. Nah, oleh karena itu kita hati-hati dan kadang-kadang seperti itu tuh merambat ke masjid. Alhamdulillah masjid kita ini baik ya. Kita memuji diri kita sendiri. Ada masjid-masjid yang pengurusnya itu orang-orang yang sedang berkuasa, yang sedang punya jabatan. Ya, ada suatu masjid yang saya sering ke suatu masjid, terus loh kok bapak ini di sini, kok bapak ini di sini, terus diceritakan, oh, ini pelarian semua nih Pak, pelarian gimana? Mereka biasanya di masjid sana, tapi karena masjid itu sekarang dikuasai pengurusnya itu orang yang mempunyai jabatan, lalu dia membuat aturan itu semaunya dia, tidak berdasarkan musyawarah, terus jamaahnya pada pindah ke masjid ini. Jadi di masjid pun kalau kita mempunyai kekuatan, suka kita jadi sombong. Kadang-kadang bukan penguasa yang sedang menjabat. Masjid dibangun oleh beberapa orang. Lalu mereka itu, karena swadaya masyarakat, mereka punya andil jumlah uang yang banyak untuk membangun masjid. Nah itu berusaha untuk mendominasi. Mendominasi ketika musyawarah, maunya apa yang mereka inginkan itu harus diterapkan. Dan saya menyaksikan sendiri, lalu pengajiannya pun berhenti. Karena apa? Semua pengurusnya mengundurkan diri. Semua pengurusnya mengundurkan diri karena di antara yang duduk di yayasan itu memaksakan kehendak dan suka pokoknya menyalah-nyalahkan lah supaya kehendak mereka itu bisa dikabulkan. Seluruh pengurusnya itu mengundurkan diri. Karena mereka mengundurkan diri, semua kegiatannya yang di luar rutin sholat itu terhenti. Ya. Jadi hati-hati. Kita jangan mentang-mentang orang ahli masjid. Kita jangan sok, wah insya Allah saya jadi orang baik. Enggak, godaan yang berupa cobaan dari Allah itu bermacam-macam dan kita seringkali lengah ketika cobaan itu berupa kekuatan. Terima kasih. Pada para jamaah kami mengundang nanti setelah kajian ini kita ke belakang. Insya Allah ada rendang yang sudah disedekahkan dari yang berkurban kemarin. Jadi mari kita sama-sama. Baik, lanjutkan. Ini ada 2 pertanyaan dari online. Sebelum saya nanti memberikan kesempatan buat bapak-bapak yang hadir di masjid.
Pertanyaan pertama cukup banyak saya cerita Juliana. Izin bertanya, suatu keluarga atau lembaga menyampaikan pada keluarga atau lembaganya jika lembaganya itu kuat dengan tujuan agar bersyukur dan berusaha menjaga amanah dengan baik. Apakah itu sama dengan kaulah atau tidak usaha? Yang kedua, jika keluarga itu tidak punya usaha dan mengkader buat anak keturunan agar usahanya bisa berkembang dan jariahnya mengalir terus, apakah itu baik? Itu dari muslimnya. Terima kasih. Mohon maaf, saya perlu melihat lagi tulisannya ya. Bapak-bapak, ini Ibu Sismiliana ini pengusaha. Jadi pertanyaannya seperti ini relevan ya. Jika suatu keluarga atau lembaga menyampaikan pada keluarga lembaga jika lembaganya itu lembaga yang kuat dengan tujuan agar bersyukur dan berusaha menjaga amanah dengan baik, apakah itu sama dengan kaum Ad? Beda Ibu. Jadi kalau kita diberi kenikmatan oleh Allah, misalnya kekayaan, itu sebenarnya pemberian Allah itu artinya tugas. Ya. Nah, dari dalilnya apa? Ini untuk teman-teman yang suka dalil ya. Kullu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya sering menggunakan ayat ini. Allah tidak menugasi seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya adalah bahwa kalau Allah memberi suatu kepada hambanya, itu artinya penugasan. Ya, saya ulang, Allah tidak memberi tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah beri. Pemahaman kebalikannya adalah bahwa kalau Allah memberi, berarti itu tugas. Kalau Allah memberi kita kemampuan berdiri, maka kita ditugasi untuk berdiri ketika sholat. Ketika kita diberi oleh Allah rezeki yang cukup banyak, kita ditugasi untuk membayar zakat dan pergi haji. Kalau tidak diberi, nggak ada tugas. Nggak ada tugas. Jadi orang yang tidak pernah zakat, tidak pernah pergi haji, apakah berdosa? Nanti dulu, latar belakangnya bagaimana? Diberi oleh Allah atau tidak? Nah, kalau kita diberi kekuatan oleh Allah, misalnya, ya kalau ibu ini pengusaha, lalu berusaha, ini disambung juga kaitan dengan yang kedua. Jika keluarga itu punya usaha dan mengkader buat anak keturunan agar usahanya bisa berkesinambungan dan melanjutkan jariahnya, mengalir terus, apakah itu baik? Kalau kemudian bisnisnya itu diturunkan kepada anaknya dengan pesan-pesan, dengan sistem yang dibangun di situ, bahwa setiap ada keuntungan harus dizakati dan sebagainya. Nah, itu bagus. Jadi kenapa bagus? Kan taat kepada Allah. Yang tidak bagus itu kalau sombong. Orang sombong itu tidak mau taat. Tidak mau taat kepada Allah. Kalau orang itu taat kepada Allah berarti dia tidak sombong. Nah, jadi itu sejalan. Dan memang kecenderungan nepotisme itu selalu ada, baik orang yang baik maupun orang yang jahat. Ya, selalu ada. Mohon maaf kalau saya cerita tentang diri saya sendiri. Nah, karena bapak-bapak saya itu punya pesantren, ya saya ini punya kecenderungan ingin mengembangkan pesantren. Saya ini lagi sedih, buyut itu bapak dari kakek saya, punya pesantren, dulu diurusi oleh anak dan menantunya. Saya dengar sekarang ini mati. Saya sedih. Apakah saya kembali ke sana? Tapi saya kembali ke sana, yang di sini bagaimana? Begitu. Jadi keluarga santri itu kepengennya mengembangkan kesantriannya itu. Karena apa? Ini sesuatu yang baik. Jadi saya kepengen kalau pesantren kita ini berjalan terus, maka pahala jariahnya
itu tetap mengalir kepada orang tua saya. Jadi ini supaya orang tua tetap dapat. Nah, ibu ini punya bisnis, terus kemudian diteruskan kepada anak-anak supaya bayar zakat, bersedekah, dan sebagainya. Maka setiap kali anak itu bersedekah dari bisnisnya, ibu dan bapak juga dapat, gitu, insya Allah. Jadi beda ibu. Jadi bedanya secara ringkas bahwa orang yang kuat secara ekonomi maupun politik, kalau diwariskan secara tunduk kepada Allah itu baik. Tapi kalau diwariskan dengan sombong, congkak, menentang Allah, nah itu yang seperti kaum Ad. Mudah-mudahan saya sudah menjawab, Bu Sis. Ustaz apa kira-kira Pak? Iya, ini Allah itu ada kalanya cepat menjatuhkan azabnya kepada masyarakat yang merajalela, yang seenaknya sendiri. Tapi kadang-kadang Allah menunda. Ya, seperti kaum Ad ini langsung dikenakan siksaan oleh Allah. Ini bisa kita baca di Al-Quran, misalnya cerita-cerita bahwa ketika Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya, itu kaumnya membangkang, lalu Nabi Nuh berdoa, Tuhan tolonglah, saya kalah dengan mereka. Terus diturunkan siksaan berupa banjir. Diganti kaumnya lagi, nah kaumnya lagi itu kaum Ad, nah, bahwa mereka diajak oleh nabinya untuk beriman tapi membangkang, terus dihancurkan juga. Berarti cepat dihancurkannya. Tapi ada kalanya Allah menunda-nunda. Faka'ayyim min qaryatin amlaitu laha wa hiya dhalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha. Betapa banyak suatu masyarakat yang kami tunda siksaannya, tidak kami hancurkan. Tapi suatu saat nanti kalau sudah tiba waktunya, kami hancurkan juga. Ya, jadi faka'ayyim min qaryatin amlaitu laha. Betapa banyak suatu negeri yang kami tunda. Nah, kalau ditunda seperti itu untuk orang-orang yang jahat itu baik apa jelek? Ada baiknya, ada jeleknya. Baiknya apa? Allah menunggu, mau nggak mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, siksaan tidak jadi. Ini contoh yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah kaumnya Nabi Yunus. Kaumnya Nabi Yunus itu sudah hampir disiksa oleh Allah. Tapi kemudian ketika Nabi Yunus itu pulang dari laut yang kemudian dimuntahkan oleh ikan, masyarakatnya itu baru ngeh bahwa ini betul-betul utusan Allah dengan mukjizatnya, sudah ditelan ikan tidak mati. Lalu mereka beriman kepada Nabi Yunus. Lalu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kalian itu seperti kaumnya Nabi Yunus. Allah hampir menimpakan siksaan tapi tidak jadi. Ya. Jadi kalau Allah menunda itu barangkali mau berubah dan diberi contoh oleh Allah, itu kaumnya Nabi Yunus. Ya. Tapi ada kalanya ditunda-tunda oleh Allah. Apakah kalian menyangka bahwa ditunda itu baik? Innama numli lahum liyazdadu ithma. Kami menunda mereka supaya dosanya bertambah. Ini ada perbuatan dosa yang luar biasa. Orang seluruh dunia mengakui itu dosa karena itu genosida. Betul-betul akan menghabisi suatu bangsa. Sampai protes ada di mana-mana di seluruh dunia. Tapi pendukungnya ini yang bandel. Nah, karena bandel, maka di negeri pendukung itulah demonstrasi itu makin marak hari ini. Nah, apakah mereka itu sadar apa tidak? Tapi sekarang ternyata mereka mengusir orang-orang yang demo, banyak yang demo itu kan mahasiswa. Nah, mahasiswa itu
yang datang dari negara lain diusir, dideportasi. Seperti di Inggris itu dideportasi. Di Amerika makin makin marak. Nah, kita tuh bertanya-tanya, kok tidak dihancurkan ya? Sesombong itu sampai membunuh orang seenaknya sendiri termasuk anak-anak. Sampai banyak orang yang menyangka bahwa kenapa kalau kita mau transplantasi organ tubuh itu bisa gampang. Misalnya, benar nggak dok, di Amerika itu banyak orang transplantasi itu eh, banyak suplainya gitu loh. Dari mana? Nah orang kan berspekulasi karena organ itu kan harus organ segar. Itu kalau di saya nggak tahu persisnya ya, saya salah tolong dikoreksi. Biasanya kalau di rumah sakit ada meninggal tidak ada yang klaim dan itu kira-kira itu orang orang jalanan yang tidak ada bertanggung jawab itu suka diambil untuk transplantasi. Tapi ini jumlahnya seperti itu kan tidak banyak. Atau bukan transplantasi sih, yang lebih banyak dipakai untuk belajar, ya, dipakai untuk belajar anatomi. Tidak benar dong ya. Ya, di belajar anatomi kan diambil dari mock itu kamar mayat yang tidak ada keluarganya yang mengklaim, lalu terus ayo kita pakai untuk belajar. Betul ya, mohon maaf kalau saya salah. Jadi kalau wartawan kan suka ngupai ke sana sini, Pak. Nah, terus, nah ini kalau kita baca ayat, kebetulan bangsa yang sama. Allah menjanjikan wa qadayna ila bani Israila an tufsidu fil ardi marrataini wa ta'lunna 'uluwan kabira. Kalian itu akan sombong sesombong-sombongnya 2 kali. Dan setiap kali kalian sombong, aku akan hancurkan. 2 kali terjadi dan ulama berpendapat bahwa 2 kali itu sudah terjadi. Tetapi kenapa sekarang tidak terjadi lagi? Apakah betul-betul hanya angka 2 itu? Karena disebut di Al-Quran marrotain 2 kali. Tapi kesombongan sekarang ini melebihi pada masa-masa yang lalu. Nah, kalau kita baca ayat berikutnya, wa in uttum udna. Kalau kalian mengulang, kami akan ulang. Wa in uttum udna. Kalau kalian mengulang, kami ulang. Artinya, kalau kalian mengulang kesombongan, kami akan mengulang kehancuran itu. Tapi kok belum terjadi juga. Dan kita tidak pada posisi menyalahkan Allah. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak pada posisi untuk ditanya, tapi kitalah yang harus mempertanyakan pada diri kita sendiri karena Allah mempunyai hak prerogatif. Jadi jangan pernah kita menyalahkan, kenapa sih Allah tidak menghancurkan mereka? Kenapa sih? Itu kan menyalahkan Allah. Ya, kita sopan saja kepada Allah. Ya mungkin Allah mempunyai pertimbangan yang baik, yang lebih baik. Caranya bagaimana kita tunggu. Ya, saya kira begitu. Sambil menunggu yang katanya pertanyaan dari jemaah masjid dan satu dari Pak Yusril kita akan bacakan. Kita berikan dulu kesempatan jemaah yang hadir di masjid. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ini tadi saya ingin bertanya tentang surat Asy-Syu'ara ayat 128 yang atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'batun. Ta'batun ini tadi di slide artinya membangun bangunan. Tadi dicontohkan tempat-tempat wisata. Tapi di sini terjemahannya adalah kamu mendirikan istana-istana di tiap tanah yang tinggi, kemegahan tanpa ditempati. Jadi ta'batun ini apa artinya? Karena yang saya tahu kalau bermain-main tuh yal'abun, la'ibun atau yal'abun. Oh, di sini ta'batun. Ya, di sini ta'batun. Ya. Nah, terus tahu saya juga kalau tempat-tempat wisata kan itu hukumnya mubah gitu. Apa ini yang dimaksud adalah membangun bangunan yang emang nggak didesain untuk ditempati gitu kayak misalnya kayak proyek Hambalang gitu kan akhirnya malah nggak ditempati. Dan nanti IKN juga kalau dibangun nggak ada yang nempatin jadi
hanya untuk bermegah-megahan gitu. Jadi ini konteksnya ke arah sana apa ke tempat-tempat wisata gitu. Terima kasih. Enggak, saya tadi wisata itu saya ya. Saya tuh mungkin zaman sekarang itu wisata, itu pakai mungkin ya. Tapi apakah wisata itu baik apa jelek? Oh, tergantung lagi kan. Kalau wisatanya itu menerapkan ayat Allah, misalnya afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha. Apakah mereka tidak jalan-jalan di muka bumi, lalu kemudian mereka menggunakan akalnya untuk mempelajari apa yang terjadi di situ. Jadi kalau kita berwisata untuk belajar, ya baik. Nah, yang tidak baik itu yang ta'batun. Kanan. Jadi kebetulan pertanyaannya kan ta'batun. Ta'batun dan kata abasa. Ini di Quran ada beberapa, misalnya atahsabuna afatahsabuna annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu abatan? Abatan itu main-main yang tidak ada gunanya. Jadi abath itu bisa diartikan tidak ada gunanya, bisa diartikan main-main. Ya. Karena apa? Kebalikannya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu ada gunanya untuk kita. Kalau ada gunanya berarti abatha itu tidak ada gunanya. Dan kalian hidup abatan, berarti kalian hidup tidak ada gunanya karena main-main melulu. Jadi tempat-tempat untuk bermain yang tidak ada gunanya itu dipilih oleh Allah ta'bathun, itu lebih jelas dibanding dengan tal'abun, main. Nah, kalau main itu kan kadang-kadang kita butuh main untuk interval. Kita belajar, kita butuh main sebentar untuk menurunkan ketegangan. Nah, itu main, tapi mainnya mainin yang baik. Tapi kalau abatan itu main yang nggak ada gunanya. Jadi tekanannya tidak ada gunanya. Nah, tidak ditinggali. Ya, umumnya kalau daerah wisata kan tidak ditinggali juga, ya kan? Maka banyak orang yang belakangan ini membuat tempat wisata yang kira-kira ada gunanya. Mungkin melihat trennya orang-orang ini kok ingin misalnya tadabbur alam, ya. Kita seringkali melihat gambarnya teman kita itu tahu-tahu di tempat seperti itu ya, dengan keluarga ini ada tadabbur alamnya gitu. Jadi insya Allah yang seperti itu nggak apa-apa. Sudah terjawab. Terima kasih. Baik, ini dari Pak Yusril. Bismillah, izin bertanya. Saat ini ada pendapat bahwa beberapa pendapat bahwa ibadah kita adalah ibadah keluarga. Apakah pendapat ini benar? Karena dalam hadis ada kalau Rasulullah SAW untuk dirinya, dalam hadis disebut untuk dirinya dan keluarganya, dan di dalam hadis lain lagi untuk dirinya, keluarga dan umatku yang berubah. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ini Pak Yusril bukan tanya, ini memberitahu kita, memberitahu kita bahwa kita berkorban itu nggak usah lalu terus memaksa diri karena anggota keluarganya 5 tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, tahun depan lagi anaknya yang pertama dan sebagainya. Nggak usah begitu. Sudah cukuplah misalnya bapaknya yang berkorban, tapi ini korban untukku dan keluargaku. Nah, itu berarti sudah seluruhnya tercakup. Sampai seberapa besar jumlah anggota keluarga? Enggak ada batas. Karena kebetulan hadis yang disebutkan Pak Yusril ini kan Rasulullah menyembelih 2 kambing domba ya. Yang satu untuk Rasulullah dan keluarganya, yang satu untuk Rasulullah dan umatnya.
terutama yang tidak sempat berkorban. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad banyak sekali, banyak sekali. Jadi kalau begitu nggak usah ditanya. Kalau anggota keluargaku besar gimana? Iya nggak apa-apa, masih lebih kecil daripada umatnya Nabi Muhammad. Jadi, nah itu lalu terus ada orang memberi nama ibadah keluarga. Itu kan penamaan saja, penamaan. Jadi mau memberi nama itu silahkan, silahkan. Lalu seringkali Rasulullah itu tidak memberi nama, kita yang memberi nama. Dan kita memberi nama itu salah nggak? Kita selama ini pakai, kan nggak ada. Rasulullah bilang, kalau masuk masjid, sholatlah tahiyatul masjid. Kan nggak ada. Karena yang ada itu, kalian ketika masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kan nggak ada nama. Yang memberi nama ulama kita. Ya terus kalau kita sholatnya, misalnya usolli tahiyatul masjid, ya silakan. Usolli rakaataini sunatan, nggak usah pakai nama. Ya nggak apa-apa. Rasulullah nggak kasih nama kok. Kadang-kadang penamaan itu yang menjadi masalah. Penamaan itu yang menjadi masalah. Saya kasih contoh ya. Mohon maaf ini agak sensitif. Pengajian begini misalnya, masjid tidak pernah bikin pengajian. Wah, ini masyarakat ini nggak pernah mengaji nih. Ini momentumnya bagus. Ini bulan Maulid Nabi. Bulan Rabiul Awal. Kita ngundang pengajian atas nama memperingati Maulid Nabi. Terus acaranya apa? Ya ngaji aja, pengajian aja. Terus habis itu kasih makan-makan begitu. Kalau dikasih nama, kita mengadakan Maulid Nabi, jadi beda. Terus gimana? Nggak usah kasih nama aja. Nggak usah kasih nama. Ayo kumpul di masjid untuk pengajian. Nah kalau bilangnya pengajian, nggak mau datang. Jadi kadang-kadang penamaan itu menjadi masalah. Jadi kalau penamaan jadi masalah, ya udah nggak usah kasih nama, Nabi nggak kasih nama kok. Jadi kalau misalnya acaranya hanya pengajian begini, salahnya di mana? Salahnya di mana? Salahnya kan hanya penamaan. Terus ada misalnya ada yang bertanya gitu, Pak, ini di kampung saya tuh bikin kerja bakti, katanya dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Nah, ini karena menggerakkan orang untuk bekerja bakti itu tidak gampang. Komplek itu komplek orang kaya. Ya di Kelapa Gading sana, mohon maaf saya sebutin. Itu lalu terus bagaimana menggerakkan orang-orang ini? Lalu mencari figur untuk menghormati dia. Ini Maulid Nabi, kita bersih-bersih. Terus kaitannya dengan Nabi apa? Kan Nabi menganjurkan kita kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Wah itu kan dikait-kaitkan. Ya udah kalau begitu nggak usah kasih nama aja itu. Ya itu. Jadi hati-hati dengan penamaan. Kita itu kadang-kadang kejebak dengan kenamaan. Lalu terus kita bilang zaman Nabi tidak ada gitu. Tapi kalau bersih-bersih kan zaman Nabi ada itu. Ya kalau pengajian ya zaman Nabi ada. Ya, saya pernah mendatangi suatu pengajian di ujung sana, ujung negeri. Terus pengurusnya bilang, Pak, pengajian kita ini tidak ada nama, Pak. Tapi sebenarnya ini dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Kalau kita kasih nama Nuzulul Quran, nanti yang datang hanya kelompok tertentu, kelompok lain tidak mau datang. Kami maunya semuanya mendengarkan cerita tentang Al-Quran, motivasi tentang suka pada Al-Quran. Maka kita tidak kasih nama. Ya, apa pengajian aja. Ya, jadi kalau begitu nggak usah kasih nama lah. Terus nggak ada namanya gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadi hati-hati. Mohon maaf yang sensitif terhadap nama ini ya. Saya tidak bermaksud untuk menyerang, tetapi justru maksud saya itu merangkul supaya semuanya mau kalau kita bikin kegiatan yang baik, terus nggak usah kasih nama lah, nggak usah kasih nama. Terima kasih. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita dan memotivasi kita untuk selalu rendah hati
dan memberi peringatan kepada kita bahwa kalau kita sedang ada di atas, apakah secara ekonomi atau secara politik, kita hati-hati, jangan sampai itu mendorong kita untuk menjadi sombong. Kita tetap menjaga rendah hati, terutama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rendah hati kepada Allah, maka kita tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh ini kita jaga sampai akhir hayat, sehingga kita berharap kita akan mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah, sambil memegang erat keimanan kita kepada Allah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.